Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Ndok, toleh, kamu sadar nggak? Setiap hari kamu masak sesuatu yang diam-diam sedang menghancurkan hidupmu sendiri. Bukan karena santet, bukan karena kiriman orang, tapi karena emosimu sendiri yang kamu aduk di dapur. Marah, lelah, dendam, masuk ke makanan, lalu dimakan oleh keluargamu sendiri. Dan yang paling ngeri, kamu nggak akan sadar sampai hidupmu mulai pelan-pelan runtuh. Kalau hari ini rumahmu terasa panas, rezeki seret, hati gampang meledak, jangan buru-buru salahkan takdir. Coba lihat dapurmu, karena bisa jadi yang kamu masak setiap hari bukan makanan, tapi bencana yang kamu ciptakan sendiri. Mau tahu cara membalikkan semuanya? Dengerin ini sampai habis. Yen kue berani bercermin. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Dapur yang tak pernah netral. Rahayu. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalian kira dapur itu cuma tempat tumis bawang, rebus air, goreng tempe? Kalau cuma itu, tikus pun bisa jadi koki spiritual. Tapi sayangnya, yang banyak terjadi di zaman ini, rumah megah, dapur modern, alat canggih, tapi isinya energi ribut, pikiran kusut, masakan jadi racun halus, bukan buat tubuh, tapi buat nasib. Kalian tidak sadar, setiap masakan yang kalian buat itu bukan hanya makanan, itu adalah transfer energi batin. Iya, energi. Bukan mistis murahan seperti yang kalian lihat di konten horor picisan. Ini lebih dalam, lebih sunyi, lebih kejam kalau disalahgunakan. Dalam ilmu Jawa kuno, memasak itu bukan sekedar aktivitas, tapi laku alkimia. Mengubah bahan mati menjadi energi hidup yang masuk ke tubuh lalu menyatu dengan nasib. Coba kau ingat, kenapa masakan ibu selalu terasa beda? Padahal resepnya sederhana, bahannya biasa saja, tapi rasanya menenangkan. Itu bukan karena micin, itu karena rasa batin yang dimasukkan ke dalam masakan. Sekarang, bandingkan dengan rumah tangga zaman ini. Masak sambil marah, masak sambil ngedumel, masak sambil scroll media sosial penuh iri. Lalu heran, kenapa suami gampang emosi, kenapa anak susah diatur, kenapa rezeki seret. Ndok, kalian itu makan energi kalian sendiri yang sudah kalian racuni. Dalam salah satu pitutur Jawa kuno disebutkan, saka pawon metu rahayu lan cilaka. Artinya dalam, dapur itu gerbang, bukan hanya asap yang keluar, tapi getaran hidup satu keluarga. Sekarang, Semar tanya pelan-pelan, kalau setiap hari kalian masak dalam keadaan lelah, marah, penuh keluhan, apa yang sebenarnya kalian beri makan ke keluarga? Nutrisi atau luka batin yang dimasak pelan-pelan? Ilmu ini bukan cerita baru. Dalam serat Centini tersirat bagaimana perempuan Jawa zaman dahulu tidak hanya diajarkan memasak, tapi diajarkan menata rasa sebelum menyentuh api. Karena api tidak pernah netral. Api itu memperbesar,
Kalau batinmu tenang, api akan menguatkan ketenangan. Kalau batinmu kacau, api akan mempercepat kehancuran. Sekarang kita masuk lebih dalam. Kenapa masakan bisa membawa energi? Bukan karena klinik, tapi karena hukum yang bahkan sains modern pun mengakuinya. Air menyimpan memori. Tubuh manusia 70% air. Masakan penuh air. Setiap emosi, setiap pikiran itu adalah getaran. Dan getaran itu menempel pada makanan. Jadi, ketika kau memasak dalam keadaan marah, kau sedang mencetak marah ke dalam makanan. Dan ketika dimakan, marah itu tidak hilang. Ia masuk, diam, lalu bekerja perlahan. Ndok, toleh, ini bukan tentang masakan enak atau tidak. Ini tentang energi yang kau tanam dalam hidup keluargamu. Ritual tersembunyi sing wis dilalekake. Dulu, leluhur Jawa tidak pernah asal masuk dapur. Tidak seperti sekarang, masuk dapur sambil ngomel, sambil bawa masalah, sambil bawa ego, lalu berharap hasilnya jadi berkah. Lucu tapi tragis. Ada satu lagu sederhana yang sekarang hampir punah. Sebelum memasak, mereka berhenti sejenak. Diam, tarik napas, lalu mengucap dalam hati. Niat ingsun masak dudu mung ngenyangake badan, nanging nguripake tentreming urip. Artinya, aku memasak bukan hanya untuk mengenyangkan tubuh, tetapi menghidupkan ketentraman hidup. Maknanya, memasak bukan soal perut, tapi soal nasib. Dalam serat Dharma Gandul, tersirat bahwa perempuan yang memasak dengan batin keruh akan menurunkan panas batin ke dalam keluarga. Bukan panas suhu, tapi panas konflik. Dan ini, kalau kalian perhatikan, terjadi terus-menerus di zaman sekarang. Rumah tangga panas bukan karena kurang uang, tapi karena energi yang dimakan setiap hari tidak pernah tenang. Sekarang, Semar kasih contoh nyata. Ada seorang ibu setiap hari memasak sambil menangis. Masalah rumah tangga, tekanan hidup, dipendam, tapi tetap masak. Hasilnya, anaknya tumbuh jadi pemarah. Suaminya makin jauh, rumahnya terasa berat. Setelah ditelusuri, bukan karena santet, bukan karena guna-guna, tapi karena energi luka yang dimasak setiap hari. Sekarang bandingkan, ada rumah sederhana, tidak kaya, tidak mewah, tapi setiap masakan dibuat dengan ikhlas, dengan doa, dengan rasa syukur. Hasilnya, rumah terasa adem, anak lebih nurut, rezeki mengalir pelan tapi pasti. Ini bukan kebetulan, ini hukum halus. Dalam serat Sabda Palon ada pesan yang jarang dibahas. Sing dimangan iku dudu mung sega lan lawuh, nanging uga rasa sing ngancani. Artinya, yang dimakan bukan hanya nasi dan lauk, tetapi juga rasa yang menyertainya. Maknanya sangat dalam. Kalian tidak hanya makan makanan, kalian makan suasana batin yang ikut dimasak. Dan disinilah alkimia itu terjadi. Alkimia dapur, ilmu yang tersembunyi di balik api. Alkimia dalam dunia barat dikenal sebagai perubahan logam menjadi emas. Tapi dalam Jawa kuno, alkimia sejati adalah mengubah rasa batin menjadi energi kehidupan. Dan dapur adalah laboratoriumnya. Api, transformasi. Air, penyimpan memori. Udara, pembawa getaran. Tanah, bahan makanan. 4 unsur ini bertemu dalam satu tempat kecil bernama dapur. Sekarang Semar tanya lagi. Kalau semua unsur itu aktif, lalu kau isi dengan emosi negatif, apa yang terjadi? Kau tidak sedang memasak makanan.
kau sedang menciptakan racun halus yang tidak terdeteksi. Inilah kenapa dalam beberapa keluarga tidak ada masalah besar, tidak ada konflik jelas, tapi hidup terasa berat, seret, seolah ada yang mengganjal. Itu bukan selalu karena takdir buruk, tapi karena energi yang dikonsumsi setiap hari tidak selaras. Dalam ilmu modern, ini mulai dijelaskan sebagai emotional energy transfer, vibrational frekuensi, water memory structure. Tapi leluhur Jawa sudah mempraktekannya jauh sebelum istilah itu lahir. Mereka tidak menyebutnya ilmiah, tapi mereka menghidupinya. Salah satu laku yang sering dilakukan adalah mengaduk masakan dengan kesadaran. Bukan sekedar gerakan, tapi disertai niat. Ada mantra sederhana, saka rasa dadi doyo, saka doyo dadi nyoto. Artinya, dari rasa menjadi energi, dari energi menjadi kenyataan. Maknanya apa? Apa yang kau rasakan akan menjadi kekuatan dan akhirnya menjadi realitas hidupmu. Jadi, kalau kau memasak dengan cinta, kau tidak hanya memberi makan, kau sedang membangun masa depan keluarga. Tapi kalau kau memasak dengan dendam, jangan heran kalau hidupmu pelan-pelan runtuh tanpa tahu sebabnya. Ndok, toleh, putu-putuku kakeh. Zaman sekarang terlalu sibuk cari ilmu tinggi, manifestasi, frekuensi, energi semesta. Tapi lupa satu hal sederhana. Apa yang kau masak setiap hari, itulah yang membentuk hidupmu diam-diam. Di batch berikutnya, Semar Jawa akan buka jenis-jenis masakan Jawa yang sebenarnya bukan sekedar kuliner, tapi alat pengunci energi rumah tangga. Dan hati-hati, tidak semua makanan itu netral. Ada yang mengundang rezeki, ada yang mengundang konflik, dan ada yang diam-diam membuka pintu hal-hal yang tidak kau inginkan. Makanan yang mengunci nasib bukan sekedar rasa. Rahayu. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalian masih berpikir semua makanan itu sama. Nasi ya nasi, sayur ya sayur, lauk ya lauk. Kalau memang sesederhana itu, kenapa ada rumah yang makan sederhana tapi damai? Dan ada rumah yang makan mewah tapi penuh pertengkaran. Karena tidak semua makanan membawa energi yang sama. Dalam khazanah Jawa kuno, setiap jenis masakan punya watak energi. Bukan sekedar rasa di lidah, tapi getaran yang bekerja di kehidupan. Mari kita bongkar pelan-pelan. 1. Sayur bening, energi penetral batin. Sayur bening terlihat sederhana, bayam, daun katuk, atau kelor. Tapi dalam ilmu Jawa, ini adalah makanan penyapu energi panas. Ada pitutur, sing bening iku maringi tentrem. Artinya, yang jernih akan membawa ketentraman. Maknanya apa? Air bening, rasa ringan, tidak banyak bumbu. Itu membantu menurunkan frekuensi emosi dalam rumah. Secara ilmiah, sayur hijau tinggi magnesium yang membantu sistem saraf jadi lebih tenang. Jadi bukan klenik, ini biologi yang sejalan dengan spiritualitas. Kalau rumahmu sering tegang, emosi cepat naik, coba tanya, sudah berapa lama kalian tidak makan makanan yang menenangkan? 2.
sambel, pemantik api dalam rumah. Nah, ini yang sering disalahgunakan. Sambel, pedas, menggoda, bikin nagih. Tapi dalam laku Jawa, sambel itu penguat energi api. Ada ungkapan halus, pedes iku ora mung ing ilat, nangin uga ing ati. Artinya, pedas itu bukan hanya di lidah, tapi juga di hati. Maknanya, kalau dikonsumsi berlebihan, sambal bisa memperkuat emosi, ego, amarah. Makanya, banyak rumah yang doyan pedas berlebihan. Energinya cepat panas. Sedikit masalah langsung meledak. Bukan berarti sambal itu buruk, tidak. Tapi kalau dimasak dalam keadaan emosi, lalu dimakan setiap hari, itu seperti menuang bensin ke api yang sudah menyala. Ketiga, gorengan. Energi berat yang menahan rezeki. Gorengan murah, praktis, disukai semua orang. Tapi secara energi ini berat. Minyak yang dipanaskan berulang kali mengandung radikal bebas. Secara ilmiah merusak tubuh. Secara spiritual menghambat aliran energi. Dalam pitutur lama, sing kakehan lemak uripe kerep kempletak. Artinya, yang terlalu berat lemak, hidupnya sering tersendat. Maknanya, bukan sekedar fisik, tapi juga rezeki seret, pikiran buntu, energi stagnan. Kalau rumah tangga sering merasa berat, tidak berkembang, coba lihat dapurnya. Apa yang paling sering dimasak? Keempat, nasi putih. Penyerap energi paling kuat. Nasi, ini bukan makanan biasa. Ini penyerap energi paling sensitif. Kenapa? Karena nasi mengandung air tinggi dan air itu menyimpan getaran. Makanya dalam budaya Jawa, nasi tidak pernah diperlakukan sembarangan. Ada pitutur, aja sembrono karo sego, amarga iku panguripan. Artinya, jangan sembarangan dengan nasi, karena itu sumber kehidupan. Kalau nasi dimasak dengan rasa syukur, ia jadi berkah. Kalau dimasak dengan emosi, ia jadi pembawa beban. Ndok, toleh. Setiap suapan nasi yang masuk ke tubuhmu, itu membawa rekaman batin orang yang memasaknya. Dan itu fakta, tidak bisa dibohongi. Dapur modern, energi yang terputus. Sekarang kita bicara jujur. Zaman modern, dapur makin canggih. Rice cooker, kompor listrik, alat otomatis. Tapi satu hal hilang, kesadaran. Masak sambil nonton, masak sambil marah, masak sambil main HP. Tidak ada kehadiran, tidak ada rasa. Dalam ilmu Jawa, ini disebut masak tanpa jiwa. Dan hasilnya, makanan jadi kosong. Tidak buruk, tapi juga tidak hidup. Masalahnya, kebanyakan keluarga sekarang hidup dari makanan yang tidak hidup. Secara fisik kenyang, secara energi kosong. Makanya banyak orang merasa cepat lelah, mudah cemas, hidup terasa hambar. Padahal makan cukup, tapi energinya tidak pernah terisi. Dalam serat Gotoloco ada sindiran tajam, yaitu wong mangan nanging ora krasa, uripe mung lumaku tanpa nyawa. Artinya, orang makan tapi tidak merasakan. Hidupnya hanya berjalan tanpa jiwa. Pedih tapi nyata. Sekarang coba jujur ke diri sendiri.
kapan terakhir kali kalian makan dan benar-benar hadir saat makan? Tanpa HP, tanpa pikiran kemana-mana, hanya makan dan merasakan. Kalau tidak ingat, berarti hidupmu sudah lama tidak benar-benar hidup. Ritual sederhana yang mengubah segalanya. Tenang, Semar tidak hanya membuka luka, tapi juga menunjukkan jalan. Kalian tidak perlu jadi dukun, tidak perlu ritual aneh. Cukup kembali ke hal sederhana, tapi dilakukan dengan sadar. Ritual pertama, menenangkan diri sebelum masak. Sebelum masuk dapur, berhenti. Tarik napas 3 kali. Lalu ucapkan dalam hati, "Aku masak kanggo urip sing luwih tentrem." Artinya, aku memasak untuk kehidupan yang lebih damai. Ini bukan mantra kosong, ini pengaturan frekuensi batin. Ritual kedua, masak tanpa emosi berlebihan. Kalau sedang marah, lebih baik diam dulu, jangan langsung masak. Karena lebih baik terlambat makan daripada makan energi yang rusak. Ritual ketiga, sentuhan terakhir dengan niat. Sebelum makanan disajikan, sentuh sebentar, diam, lalu niatkan. Muga dadi berkah lan tentrem. Artinya, semoga menjadi berkah dan ketentraman. Ini bukan tahayul, ini program ulang energi sebelum dikonsumsi. Secara ilmiah, niat dan fokus mempengaruhi gelombang otak, yang mempengaruhi getaran tubuh yang ditransfer ke lingkungan. Dan makanan adalah media paling cepat menyerapnya. Dok, loleh, putu-putuku kabeh. Jangan remehkan hal kecil. Karena dalam dunia halus, justru yang kecil yang paling menentukan. Di batch berikutnya, Semar Jawa akan membuka rahasia bumbu dapur Jawa yang ternyata bukan sekadar penyedap, tapi alat pengendali energi dan nasib. Dan di situ, kalian akan mulai sadar bahwa dapur tidak pernah sesederhana yang kalian kira. Bumbu yang tak terlihat tapi menentukan segalanya. Rahayu. Dok, tole, putu-putuku kabeh. Kalian kira yang menentukan rasa masakan itu cuma garam dan gula? Kalau cuma itu, robot dapur sudah bisa bikin rumah tangga harmonis. Tapi kenyataannya, banyak yang masak lengkap bumbu, tapi hidupnya tetap hambar, bahkan pahit. Karena yang kalian abaikan bukan bahan utama, tapi ruh dari bumbu itu sendiri. Dalam ilmu Jawa kuno, bumbu dapur bukan sekedar pelengkap rasa, tapi penyetel frekuensi kehidupan. Mari kita buka satu persatu. Dan hati-hati, setelah ini kalian tidak akan pernah melihat dapur dengan cara yang sama lagi. 1. Bawang putih, penetral energi gelap. Bawang putih, baunya tajam, rasanya kuat. Tapi dalam dunia halus, ini adalah pembersih energi paling tua. Ada pitutur, putih iku ngresiki, ora mung raga nanging uga rasa. Artinya, putih itu membersihkan, bukan hanya tubuh tapi juga rasa. Maknanya, bawang putih membantu menetralkan energi negatif, menjaga kestabilan batin, membersihkan getaran berat dalam makanan. Secara ilmiah, bawang putih mengandung alisin, antibakteri alami, penjaga imun putuh. Jadi, apa yang dilakukan leluhur bukan tanpa dasar. Kalau dapurmu sering terasa berat atau rumah sering tegang, perhatikan, apakah bawang putih masih jadi dasar masakanmu?
atau sudah tergantikan bumbu instan tanpa jiwa? Nomor 2, bawang merah, penyeimbang emosi. Kalau bawang putih membersihkan, bawang merah menyeimbangkan. Dalam laku Jawa, bawang merah itu ibarat jembatan antara rasa dan logika. Ada ungkapan, abang iku urip, nanging kudu ono kendali. Artinya, merah itu kehidupan, tapi harus ada kendali. Maknanya, bawang merah membantu, menghangatkan suasana, menghidupkan energi, tapi tetap dalam kendali. Makanya, masakan tanpa bawang merah sering terasa mati. Bukan karena kurang enak, tapi karena tidak ada getaran hidup di dalamnya. Nomor 3, jahe, penggerak energi dan rejeki. Jahe, hangat, mengalir, membuka. Dalam ilmu Jawa, jahe adalah penggerak energi stagnan. Pitutur lama berkata, anget iku ngelancarake, ora mung badan nanging uga dalan urip. Artinya, hangat itu melancarkan, bukan hanya tubuh tapi juga jalan hidup. Jadi, kalau hidupmu terasa mandek, jangan hanya cari motivasi. Coba lihat dapurmu. Apakah ada energi penggerak di sana? Nomor 4, kunyit, penjaga keseimbangan dan perlindungan. Kunyit, kuning, hangat, tajam secara halus. Dalam spiritual Jawa, kunyit adalah simbol perlindungan dan keseimbangan. Ada pitutur, kuning iku pepadang lan pangoyoman. Artinya, kuning adalah cahaya dan perlindungan. Maknanya, kunyit membantu menjaga keseimbangan energi, menolak getaran buruk, menstabilkan emosi. Makanya, dalam banyak ritual Jawa, kunyit selalu hadir, bukan karena warna, tapi karena frekuensi yang dibawanya. Dok, tole, sekarang kalian mulai paham. Dapur itu bukan sekedar tempat memasak, tapi tempat meracik nasib secara halus. Bumbu instan, praktis tapi mematikan energi. Sekarang kita masuk bagian yang agak pahit, tapi perlu. Zaman modern, semua ingin cepat, semua ingin praktis, termasuk dalam urusan dapur. Bumbu instan, tinggal tuang, tinggal aduk, rasa jadi. Tapi yang tidak kalian sadar, yang jadi itu hanya rasa di lidah, bukan energi kehidupan. Dalam sudut pandang Jawa, bumbu instan itu mati secara rasa batin. Kenapa? Karena 1, tidak ada niat saat meracik, tidak ada proses kesadaran, tidak ada sentuhan hidup. Semua dipersingkat, termasuk energi yang seharusnya terbentuk. Hasilnya, makanan terasa enak, tapi tidak memberi ketenangan. Makanya, banyak orang sekarang makan enak, tapi tetap gelisah. Dalam serat Darmo Gandul ada sindiran, sing cepet kerep ora jero, sing jero ora tahu kesusu. Artinya, yang cepat sering tidak dalam, yang dalam tidak pernah tergesa. Maknanya jelas, kedalaman rasa tidak bisa dipercepat, dan dapur modern sudah kehilangan itu. Bukan berarti harus kembali ke zaman batu, tidak. Tapi, kalau semua serba instan, jangan kaget kalau hidupmu juga terasa instan. Cepat naik, cepat jatuh, tanpa akar. Rahasia yang jarang diungkap. Siapa yang memasak, itu yang menentukan. Sekarang, Semar Jowo buka satu hal yang jarang dibicarakan, tapi paling menentukan. Siapa yang memasak, itu lebih penting daripada apa yang dimasak. Ya, kalian bisa pakai bahan terbaik, resep paling mahal. Tapi kalau yang memasak penuh dendam, penuh iri,
penuh luka, maka masakan itu akan membawa energi yang sama. Dan ini tidak bisa disembunyikan. Dalam pitutur Jawa, tangan iku nurunake rasa. Artinya, tangan itu menurunkan rasa. Maknanya, apa yang ada di dalam dirimu akan turun lewat tangan ke dalam masakan. Makanya, dulu tidak semua orang boleh masuk dapur utama. Karena dapur adalah pusat energi rumah. Ada kisah lama. Seorang perempuan yang menyimpan kebencian, tapi tetap memasak setiap hari. Tanpa sadar, ia memberi makan keluarganya dengan luka. Hasilnya, anaknya tumbuh dingin, suaminya menjauh, rumahnya terasa asing. Bukan karena santet, bukan karena lasib buruk, tapi karena energi yang dimasukkan setiap hari tidak pernah bersih. Ndok, Tole, kalau hidupmu terasa kacau, jangan buru-buru menyalahkan luar. Coba lihat ke dalam dan lihat ke dapurmu. Apa yang kau masukkan ke sana setiap hari? Bahan makanan atau luka yang belum selesai? Di batch berikutnya, Semar Jowo akan membuka ritual dapur Jowo yang hampir punah, yang dulu digunakan leluhur untuk menarik rezeki, menjaga keharmonisan, dan menutup pintu energi gelap. Dan hati-hati, karena ilmu ini kalau dilakukan tanpa kesadaran bisa berbalik arah. Ritual dapur Jowo yang hampir punah. Rahayu, Ndok, Tole, putu-putuku kabeh. Kita sudah bicara tentang makanan, tentang bumbu, tentang siapa yang memasak. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang dulu dijaga, tapi sekarang ditertawakan. Ritual dapur. Zaman sekarang kalau dengar kata ritual, langsung mikir aneh-aneh. Padahal ritual itu bukan soal mistis berlebihan. Ritual adalah cara menata kesadaran. Dulu, leluhur Jawa tidak pernah memulai aktivitas penting tanpa lagu. Dan memasak adalah aktivitas paling penting dalam rumah. Ada satu lagu sederhana, tapi efeknya dalam sekali. Pertama, ritual ngunduh rasa sebelum menyentuh api. Sebelum kompor dinyalakan, mereka diam sejenak. Tangan menyentuh perut, mata terpejam, lalu mengucap lirih. Rasa kula dak toto, geni kula dak tuntun, mugi dados berkah tumrap sedoyo. Artine, rasaku kutoto, api kutuntun, semoga menjadi berkah untuk semua. Maknane, mereka tidak hanya menyalakan api, mereka mengendalikan api dalam diri. Karena api luar selalu mengikuti api dalam. Kalau batinmu kacau, api jadi liar. Kalau batinmu tenang, api jadi sahabat. Dan ini bukan simbolik. Secara psikologis, kondisi emosional mempengaruhi gerakan tubuh. Dan gerakan tubuh mempengaruhi hasil masakan. Halus tapi nyata. Kedua, ritual ngaduk rasa. Saat mengaduk masakan, leluhur tidak asal putar. Mereka sadar, setiap putaran adalah putaran energi. Ada lagu, mengaduk searah jarum jam sambil meniatkan hal baik. Kenapa searah jarum jam? Karena itu arah alami pergerakan energi dalam banyak sistem kehidupan. Dan saat itu, mereka mengucap, sing apik melebu, sing olo metu. Artine, yang baik masuk, yang buruk keluar. Sederhana? Iyo, tapi dalam dunia energi, kesadaran sederhana bisa mengubah hasil besar. Waktu memasak, dimensi yang diabaikan. Sekarang kita bicara hal yang sering diremehkan. Waktu. Zaman sekarang,
masak kapan saja. Tidak peduli pagi, siang, malam, yang penting kenyang. Tapi dalam Jawa kuno, masak punya pengaruh energi. Pagi hari, energi pembuka rezeki. Memasak di pagi hari dengan batin tenang itu seperti membuka pintu energi hari itu. Ada pitutur, esuk iku wiwitaning nasib. Artinya, pagi adalah awal dari nasib. Maknanya, apa yang kau lakukan di pagi hari menentukan arah energi sepanjang hari. Kalau pagi dimulai dengan emosi, tergesa-gesa, pikiran kacau, maka energi itu akan terbawa seharian. Sore hari, penetral dan penutup energi. Memasak di sore hari dalam lagu Jawa digunakan untuk menetralisir energi yang terkumpul seharian. Kalau dilakukan dengan tenang, rumah jadi adem. Tapi kalau sore diisi dengan keluhan, keletihan tanpa kesadaran, emosi yang tidak dilepas, maka energi berat akan mengendap di rumah. Dan itu yang sering bikin rumah terasa sumpek tanpa sebab. Nah, ini yang jarang dibahas. Memasak di malam hari, terutama larut, dalam kepercayaan Jawa adalah waktu di mana energi halus lebih aktif. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Ada pitutur, wengi iku dudu mung peteng, nangin kebak sing ora katon. Artinya, malam bukan hanya gelap, tapi penuh dengan yang tak terlihat. Maknanya, kalau memasak malam hari, pastikan batin benar-benar bersih, karena energi di waktu itu lebih mudah menempel. Ini bukan menakut-nakuti, ini hanya membuka yang selama ini ditutup. Dapur sebagai pusat energi rumah yang sering diabaikan. Ndok, Tole, sekarang kita sampai di inti. Dapur bukan sekedar ruangan. Dalam tatanan Jawa kuno, dapur adalah pusat aliran energi rumah. Bukan ruang tamu, bukan kamar tidur, tapi dapur. Kenapa? Karena disitulah api hidup, air mengalir, rasa diolah, energi dibentuk. Kalau dapurmu kacau, jangan berharap hidupmu rapi. Kalau dapurmu kotor, penuh emosi, tanpa kesadaran, maka energi rumah akan ikut kacau. Ada pitutur tajam, pawon reget, urip kerep keseret. Artinya, dapur kotor, hidup sering terseret masalah. Maknanya, bukan sekedar kebersihan fisik, tapi juga kebersihan batin, kebersihan energi, kebersihan niat. Sekarang jujur, dapurmu itu tempat memasak atau tempat melampiaskan emosi? Ada satu laku terakhir yang hampir hilang, ritual penutup dapur. Setelah selesai memasak, leluhur tidak langsung pergi. Mereka diam sejenak, melihat dapur, menarik nafas, lalu mengucap, "Sing wis kelakon, mugi dadi berkah. Sing durung becik, mugi kaparingi pangapura." Artinya, yang telah terjadi semoga menjadi berkah, yang belum baik semoga diberi pengampunan. Maknanya, mereka menutup energi dapur agar tidak ada yang tertinggal. Karena energi yang tidak ditutup bisa terus berputar dan mempengaruhi suasana rumah. Ndok, Tole, putu-putuku kabeh, zaman ini terlalu sibuk cari solusi besar. Padahal kunci keseimbangan hidup ada di tempat yang paling sering kalian abaikan, dapur. Di batch terakhir nanti, Semar Jawa akan membuka bagaimana menggabungkan semua ini
menjadi laku sederhana harian yang bisa mengubah energi rumah, menarik keharmonisan, dan membuka jalan rezeki. Bukan teori, tapi praktek nyata yang bisa langsung kalian lakukan. Dan di situ, kalian akan sadar bahwa perubahan hidup tidak selalu dimulai dari hal besar, tapi dari sesuatu yang kalian lakukan setiap hari tanpa sadar. Laku harian. Mengubah nasib lewat dapur. Rahayu. Nduk, tuleh, putu-putuku kabeh. Kalian sudah mendengar semuanya. Tentang makanan, tentang bumbu, tentang energi, tentang ritual yang hampir punah. Sekarang pertanyaannya satu. Mau tetap tahu atau mau mulai laku? Karena ilmu, kalau cuma dipahami, tidak akan mengubah apa-apa. Yang mengubah hidup itu laku yang diulang setiap hari. Semar tidak akan memberi sesuatu yang rumit. Tidak perlu kemenyan, tidak perlu sesajen, tidak perlu hal aneh-aneh. Cukup satu paket laku sederhana, tapi dilakukan dengan sadar. Laku 1. Memasak dengan hadir, presence. Saat memasak, hadir, tidak sambil marah, tidak sambil sibuk pikiran. Kalau pikiran kacau, berhenti dulu. Karena lebih baik makan sederhana dengan energi bersih daripada makan mewah dengan energi rusak. Ada pitutur, rasa sing ana ing ati, tumetes ing pakarti. Artinya, rasa yang ada dalam hati menetes dalam perbuatan. Maknanya jelas, apa yang ada dalam dirimu akan keluar tanpa bisa ditahan. Laku 2, pilih makanan dengan sadar. Tidak semua harus mahal, tidak semua harus organik, tapi sadar. Kalau rumah sedang panas, perbanyak makanan penetral, sayur bening, air putih, makanan ringan dan segar. Kalau energi sedang lesu, tambahkan penggerak, jahe, rempah hangat. Ini bukan diet, ini menyetel energi hidup. Laku 3, makan dengan rasa syukur. Ini yang paling sering dilupakan. Makan sambil main HP, marah, ngeluh, lalu berharap hidup jadi tenang. Sebelum makan, diam sebentar. Lihat makanan, tarik nafas, ucapkan dalam hati. Matur nuwun Gusti, mugi dados daya lan berkah. Artinya, terima kasih Tuhan, semoga menjadi energi dan berkah. Sederhana, tapi itu mengubah segalanya. Secara ilmiah, rasa syukur menurunkan stres, meningkatkan kualitas pencernaan, dan mengubah respon tubuh terhadap makanan. Jadi, ini bukan sekedar spiritual, ini juga biologis. Perubahan kecil, dampak besar. Kisah nyata. Semar akan cerita satu kisah, bukan legenda, bukan dongeng, tapi kejadian nyata. Ada satu keluarga, hidupnya biasa saja, tidak miskin, tidak kaya, tapi selalu ribut. Masalah kecil jadi besar, emosi cepat meledak, rumah terasa panas. Mereka sudah coba macam-macam, konsultasi, motivasi, bahkan hal-hal spiritual, tapi tidak ada yang benar-benar berubah. Sampai akhirnya seseorang memberi saran sederhana, perbaiki dapurmu. Awalnya mereka tertawa, merasa itu tidak masuk akal. Tapi karena sudah lelah, mereka coba.
Yang diubah bukan resep, bukan bahan mahal, tapi cara memasak, cara makan, cara menghadirkan diri. Selama 40 hari mereka melakukan laku sederhana. Masak dengan tenang, tidak membawa emosi ke dapur. Selalu memberi niat sebelum dan sesudah memasak, makan tanpa gangguan. Apa yang terjadi? Pelan-pelan, tanpa mereka sadari, pertengkaran berkurang. Suasana rumah lebih adem, komunikasi lebih ringan, tidak dramatis, tidak instan, tapi nyata. Karena yang berubah bukan dunia luar, tapi energi yang mereka konsumsi setiap hari. Ndok, tole, kalian sering mencari perubahan besar. Padahal hidup kalian dibentuk oleh hal kecil yang diulang terus-menerus. Dan dapur adalah salah satunya yang paling berpengaruh. Rahasia paling dalam sing jarang diungkap. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Sekarang Semar akan buka satu hal terakhir yang mungkin tidak enak didengar, tapi penting. Selama ini kalian sibuk menyalahkan nasib, orang lain, keadaan. Padahal setiap hari kalian memasak masa depan kalian sendiri. Lewat apa yang kalian masak, bagaimana kalian memasak, dan dengan rasa apa kalian memasak. Dalam pitutur Jawa, urip iku ora mung kedadian, nangin uga olahan. Artinya, hidup bukan hanya kejadian, tapi juga hasil olahan. Maknanya dalam sekali. Hidup bukan sekadar sesuatu yang terjadi padamu, tapi sesuatu yang kau racik setiap hari tanpa sadar. Dan dapur adalah salah satu tempat utama di mana itu terjadi. Kalau setelah ini hidupmu masih sama, jangan salahkan ilmu ini, tapi tanya ke dirimu sendiri. Apakah kau benar-benar melakukan lakunya atau hanya menikmati ceritanya? Ndok, toleh, tidak perlu jadi sempurna. Cukup mulai dari satu hal kecil. Masak dengan rasa yang lebih baik dari kemarin. Karena dari situlah energi berubah, hidup berubah, dan nasib ikut berubah. Semoga apa yang Semar sampaikan tidak hanya lewat telinga, tapi masuk ke rasa dan hidup dalam laku. Hung Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tan Samar mamoring sapa Sinok maya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati